kelompok ini dengan insya Allah singkat ya. Oke. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok kita kali ini, Ibu mau kalian berkenal dulu karena Ibu belum kenal ya, belum begitu kenal dengan kalian semua. Oke, bisa dimulai dari anak saya. Halo teman-teman semua, nama saya Alvito. Nama aku Panda. Aku Stella. Aku Nabila. Nama aku Salsa. Aku Tasya. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini, Ibu mau bertanya dulu. Kalian apakah masih bersemangat? Enggak. Masih lapar Bu. Iya. Puasa Bu. Oke, karena masih ada yang lemas dan tidak bersemangat ya, kita akan melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya itu tepuk pose. Jadi seperti ini. Tepukannya ada tepuk tangan dan tepuk paha. Saat tepuk paha ini kita akan melakukan pose, tapi posenya gantian. Dan yang enggak terdapat pose bertepuk paha, dan yang pose tidak tepuk paha. Jadi dia cuma dia cuma pose aja. Posenya gimana? Gantian atau sama dulu? Posenya gantian ya, nanti akan dudukkan dari sini ke sana atau sana ke sini. Gak boleh sama aja ya Bu? Iya, dan nggak boleh sama. Oke, paham Bu? Paham? Paham. Kita mulai ya. Ya, latihan dulu ya. Oke, mau latihan dulu. Mau. Ya nggak apa ya. Mau langsung. Iya. Oke, kita mulai dari Mbak Fidel. Nah, Kita di awal kita akan mulai 4 kali tepuk dulu, jadi seperti ini. Baru ke Fidel. 1, 2, 3. Kalian sudah fokus ya, sudah semangat. Ya. Kalian tahu nggak kenapa kalian saya kumpulkan di sini? Oke, kalian itu adalah orang-orang terpilih yang saya kumpulkan di sini untuk membahas tentang belajar berkomunikasi dengan baik. Apakah kalian ada yang terpaksa datang ke sini? Adakah yang kesini nggak suka kesini karena meninggalkan pelajaran favoritnya? Ada. Dan di sini kalian juga harus terbuka ya dengan teman-teman. Apa yang mau kalian sampaikan saja. Oke, dan kalian tenang saja. Apapun yang terjadi di ruangan ini tidak akan Ibu dan tidak akan kalian semua bocorkan ya ke orang lain. Tapi untuk yang baik-baiknya seperti apa yang kita akan bahas di sini, kalian boleh sampaikan kepada teman-temannya. Apakah kalian sudah siap? siap. Oke, siapa yang tahu tentang apa itu etika berkomunikasi? Kita mulai dari berkomunikasi dulu deh. Sopan. Berbicara dengan orang lain. Oke, apalagi Mbak Fidel? Interaksi antara dua orang atau lebih. Oke, boleh. Siapa lagi? Setuju. Setuju. Setelah itu apakah kalian mengetahui apa itu etika? Aturan. Norma. Norma. Hukum. Hukum. Setuju.
Oke, setuju. Ternyata apa itu etika berkomunikasi? Etika berkomunikasi adalah tata cara dan aturan dalam mengungkapkan dan menyampaikan ide, pendapat, dan perasaan seseorang kepada orang lain yang dijadikan sebagai standar perilaku. Oke. Apakah ada yang tahu apa sih ciri-ciri orang yang berkomunikasi dengan buruk? Gas, terus Tidak memperhatikan lawan bicaranya. tidak memperhatikan lawan bicara, terus Nggak memberi kesempatan orang bicara untuk menjelaskan tujuannya. oke, dari jawaban Mbak Nabita, Mas Alvito dan Mbak Sela, Mbak Pada mau nambahin? Ya, tidak memperhatikan orang bicara. Oke, benar. Itu benar semua ya. Seperti itulah ciri-ciri orang yang tidak memiliki etika dalam berkomunikasi. Dan ini adalah contoh-contohnya. Bicara dengan nada tinggi itu seperti apa ya, Bu? Yang ngegas itu tadi ya, Mbak Amanda. Ngegas itu berbicara dengan nada yang tinggi. Ada apa gunanya CF? Ada pokoknya membentak gitu. Kalau Suara tidak jelas gimana? Ada suara tidak jelas kayak asam. Ya pokoknya gitu ya. Kayaknya harus kalau bahasa yang tidak selalu itu gimana, Bu? boleh iya tidak boleh tidak semua itu berbicara yang sesuai. Dia mau belajar ya, Rasis juga termasuk. kan saya harus tahu. Pokoknya yang rusuh-rusuh gitu ya. Nggak boleh rusuh. Apa itu yang tidak tahu? Next. Terus siapa yang tahu bagaimana cara untuk membentuk etika dalam berkomunikasi? Chemistry yang baik. Baik, Sebelum kita berbicara tentang itu, berbicara tidak langsung kasar. Oke, dari jawaban Mas Alvito, Mbak Fida dan Mbak Tasya itu benar. Oh, Mbak Sasa itu benar sekali. Berikut cara berkomunikasi yang baik ya, yaitu menjaga ucapan, sopan santun, efektif dan efisien dan saling menghargai. Itu. Oke, di sini Ibu akan memberi kalian terapi bermain peran atau sosiodrama. Apakah ada yang tahu apa itu drama? Drama ya, Ya. drama acting. Mau ya pura-pura jadi orang lain. Oke, benar. Apakah sudah pernah ada yang mencoba acting atau bermain peran? Oh, dulu saya pernah ujian praktek Sarah Yesus. Oke, baik. Pas SMP kelas 1. Barusan semester kemarin ya? Iya. Oke, Ibu akan membagikan naskahnya. Ini adalah sosiodrama tentang etika berkomunikasi. Terus yang nggak bisa aku jelasin terus langsung ini ya. Lanjut langsung jelasin materinya. Ini berarti yang Oke, Ibu akan membagikan naskah sosiodramanya, akan membagikan naskah dramanya kepada kalian dan kan boleh mempelajari dulu ya. Ini udah ada nama sekolahnya ya, Bu? Yes, kalian pilih nama, kalian mau jadi siapa di situ. Oke. Ini udah tahu kan di orang tua.
kalian saya beri waktu 5 menit untuk menghafalkan ya. Tapi kalau memang tidak hafal tidak apa-apa. Saya boleh kayak itu. Skip aja nggak semua. Biasanya kasih gara-gara ruangan. Masuk di sini. Biasanya sih kembali ada siapa, terus namanya siapa, artinya siapa. Iya langsung kembali. Nah, Oke. Di sini Tasya dan Salsa akan berperan sebagai orang yang difitnah oleh Mbak Sela. Jadi Mbak Sela ini jadi orang yang berasumsi gitu ya, berasumsi. Terus Mas Alvito menjadi orang yang penengahnya Mbak Sela antara Mbak Sela dan Mbak Tasya dengan Mbak Salsa. Terus Mbak Manda jadi narator, Mbak Nabila jadi ibu BK dan Mbak Vida jadi penonton dan nanti akan memberi kesimpulan-kesimpulan tentang apa yang sudah kita samakan. Oke, Bu. Jadi kalian sudah siap? ya, Siap. Kita akan masukkan ini di luar. Sini boleh kok. Oke, langsung ya. Jadi boleh siap-siap dulu. Hari ini kelas agak tegang. Sheila kelihatan kesel pas lihat Salsa dan Tasya ngobrol berdua. Dia mulai omongin ini karena mereka ngomongin dia di belakang. Sebenarnya kelas ini lagi ngomongin apa? Masa tiap aku langsung bisik-bisik. dari mulai sekarang begini. Capek deh sama mereka. Kayaknya mereka dari tadi ngomongin aku. Dulu dan itu saya mungkin mereka ngomongin hal lain. Aku nggak mau tahu lah, aku pokoknya males banget aku sama mereka. Ya, aku butuh waktu yang pas sih, soalnya aku udah salah paham. Padahal Salsa dan Tasya lagi ngomongin cara agar Sheila itu bangga debat. Ini Sheila udah keburu mikir yang enggak. Tadi ngomongin aku ya? Apaan sih ya? Kalau ngomongin aku mah nggak usah gitu, langsung aja ngomongin aku, nggak usah bisik-bisik di belakang. Saya itu salah paham. Ya tadi kan kalau udah males, aku udah kenal sekalian. Oke, setuju. Ini ada apaan? Ada yang bisa jelasin kayak gitu? Dokter Bu, ini kayaknya si Selen itu salah paham itu. Padahal Tansa sama Salsa tadi nggak tahu ngomongin apa. Tiba-tiba si Selen tadi tiba-tiba marah gitu. Ini aku yakin nih ngomongin kamu. Yakin Bu, masa dari tadi saya lewat tuh mereka tuh langsung diem atau kayak lagi bisik-bisik itu sambil liatin saya. Jelas banget itu kelihatan kalau mereka tuh lagi ngomongin saya. Sebenarnya kita itu lagi berdiskusi untuk mencari cara gimana kita mengajak Sela untuk ikut lomba debat. Iya Bu, kita tuh pengen gitu. Jadi kita bahas lagi diskusi, tapi dia belum paham. Cuma kita baik-baik jadi mana aku tahu mereka. Ya, feeling saya aja sih aku bilang gitu. Masalahnya aku dari itu bisa salah juga. Dan kamu tuh langsung asumsi kalau nggak saya tahu langsung. Jadi sebenarnya mereka jelek-jelekin saya ya. Masalah paling juga kalau ada sesuatu juga langsung ke situ aja langsung ngomong ke istilahnya kalau emang dia nyamperin aku bantu langsung. Sebenarnya mau ngomong sama saya lah cuma jadi nyiapin cara yang pas iya mau belajar jadi jangan cepet-cepet ngegas sebenarnya yang benar dulu komunikasi yang baik itu bukan cuma ngomong kan tapi juga dengerin jadi jangan langsung asumsi yang jelas sebelum kita tahu apa yang sebenarnya asal ya tadi aku
kalau cepat marah gitu kalau Iya, saya ini kamu ngerti. gitu dong kan intinya kalau ada sesuatu yang ingin yang bukan ya hati langsung ngomong aja jangan asumsi kalau langsung ada sesuatu yang kita langsung ngomong aja dulu dengan baik yang langsung aja Gimana nih? Bisa komunikasi dapat dari drama ini. Di sini sedikit pelajaran sih, kenapa kita berkomunikasi banyak masalah sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jangan keburu asumsi, jangan keburu emosi. Bicara dulu, dengerin dulu, baru ambil kesimpulan. Jadi guys, jangan gampang ngegas. Ngobrol dulu, dengerin dulu, baru mikir. Miskom bisa bikin chaos. Karena kita sudah melaksanakan kegiatan sosial drama, saya akan bertanya nih kepada Mbak Fidel yang sebagai pengamat ya. Mbak Fidel, bagaimana tanggapannya Mbak Fidel tentang drama yang kita lakukan ini? Menurut saya itu kalau misalkan perannya Sheila itu seharusnya peran Sheila ini tidak boleh seperti itu ya maksudnya sudah mengerti tadi kan dia itu kan kayak berasumsi sendiri gitu kan tanpa mention ke Salsa sama Nasa gitu padahal seharusnya dalam berkomunikasi dia tuh tidak boleh berasumsi sendiri kita harus memastikan apa ya kayak kevalidan dari apa yang kita pikirkan karena hal itu bisa memicu komunikasi yang buruk dan memicu pertikaian dan atau konflik yang lainnya seperti tadi yang terjadi di dalam itu. Terus juga untuk salsa sama rasa itu mungkin kalau untuk penyelesaian masalah ini mungkin sudah benar ya, tapi mungkin seharusnya di awal itu dibandingkan kayak diomongin tiga aja lebih baik langsung diomongin aja karena kita kan tidak tahu ya karakter orang seperti apa dan orang lain akan lebih tahu kan tidak baik karena saya nggak tahu pasti nanti kalau misalkan Sasa sama Sasa itu komunikasikannya dengan baik. Bagus sekali, terima kasih Mbak Fidel. Kalian tadi melakukan drama yang sangat bagus ya. Mbak Sela juga dapat banget ya feelnya. Juga Mbak Tasa dan Mbak Salsa juga bisa menjadi orang yang halus gitu, untuk halus dan sabar. Oke, itu akan bertanya pada kalian tentang kita akan mendiskusikan hasil dari drama kita tadi. Jadi apakah ada yang tahu kaitannya drama kita tadi dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini? komunikasinya Bu, jadi tadi kan yang saya asal berpikir negatif itu seharusnya komunikasikan dulu, ditanya dulu baik-baik sama Salsa dan Tasya, jadi nggak langsung ambil asumsi yang mereka nih ngomongin aku, gibahin aku gitu, harus ditanya komunikasi yang baik itu dibangun sebelum berpikir negatif. Oke, siapa lagi? Menanggapi yang katanya Salsa, kalau saya harus nanyain kalau menurut aku sebenarnya ketika kita ada sama teman kita dengan yang berbeda sama sebenarnya kita ya masuk dari aku harus salah satu kalau saya dari Jadi jawabannya Mbak Salsa dan Mbak Manda benar ya. Jadi kita itu nggak boleh berasumsi dulu kalau kita punya perasaan yang nggak enak hati. Jangan langsung suzon seperti itu. Dan
Ibu akan membagikan LKP. Ibu akan membagikan lembar yang kalian akan isi. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi isi menurut kepahaman kalian masing-masing. Nama kelompok bisa kalian kelompok bimbingan berkomunikasi. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Sudah selesai semuanya. Oke, bisa dibuka. Di sini kita sudah sampai di tahap akhir ya, sudah sampai di penghujung acara. Ibu ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah bersemangat mengikuti kegiatan kita kali ini, dan Ibu akan bertanya pesan-pesan selama kalian mengikuti kegiatan ini. Dimulai dari Mbak Tasya. Pesan saya seru ya, ini juga bertemu sama teman-teman yang di luar kelas, media kelas, yang bisa kenal, terus membahas juga materi yang menurut saya yang penting untuk senang kita bersosialisasi. Menurut saya ini asik, apalagi berikutnya itu seru dan apalagi jadi kita terjawab aman. Sulit sama apalagi pas speaking sama pas Untuk saya tertarik sih dengan materinya, karena itu benar-benar bisa membantu saya buat mengembangkan cara berpikir saya. Tapi ada cara lain. Seru banget juga, apalagi tadi pakai drama-drama gitu. Kayak belajarnya itu beda. Ada karena ini belajar semua. Belajar. Jadi di kegiatan kita dari awal sampai tadi ini sampai saat ini, saya mempunyai yang di diri saya itu banyak ilmu yang saya dapat, dan semua itu sudah teman-teman kelas, dan semua itu juga dari sini juga membahas belajar komunikasi dengan baik. Dan di sini juga saya sudah ada ketertarikan di komunikasi. saya juga sama saya baru tentang komunikasi dengan baik. Terus tadi juga saya bersenang-senang di ICT juga kan, jadi kayak makin dekat aja sama teman-teman yang baru kenal gitu. Terus juga ternyata teman-teman juga semuanya asik, jadi belajarnya menyenangkan aja gitu, jadi belajar dengan cara yang mudah. Terima kasih ya kalian yang sudah datang ke sini. Dan untuk pertemuan berikutnya kalian bisa mendaftar ya. Karena berikutnya ini sudah tidak dipilih, melainkan mendaftar dulu. Kalau kalian pengen ikut bimbingan lagi dengan topik yang berbeda. Jadi gimana ya, Bu?
Daftarnya nanti ada di mading pengumuman ya, pasti ada setiap hari Selasa. Iya, pantau. Oke, karena kita sudah selesai dan kegiatannya juga sangat seru sekali, kita akan menutup kegiatan kita kali ini dengan berdoa lagi karena kita dari awal kita mulainya dengan berdoa dan di akhir juga boleh kita berdoa lagi. Berdoa. Karena kita sudah menyampaikan pesan-pesan kita masing-masing di kegiatan kita yang seru kali ini, Ibu ingin meminta tolong kalian untuk mengisi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, dengan mencetak. Kalian bisa isi dan ini namanya bisa disamarkan ya. Boleh dengan tidak menulis nama kalian masing-masing. Kita sudah melakukan semua sesi kegiatan kita ya dengan sempurna. Jadi Ibu ingin menutup kegiatan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.